sebelum kita memasuki pelatihan pada hari ini, terlebih dahulu ulun akan membacakan CV atau biodata dari pemateri kita pada hari ini. Jadi nama CV ini yaitu Muhammad Khalil Rahman SPD. Tempat tanggal lahir itu pada tanggal 28 Maret 1995 di Kanada atau Kandangan Darat. Pendidikan itu mengawali pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru, kemudian berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rakham. Kemudian beliau adalah mentor Taksin Metode Manhajid Kufa Center Risik Amutai, juga ketua lembaga Taksin Kufa Center Risik Amutai. Kemudian beliau juga menjadi pengajar Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Biruni Taqiyah As-Salam. Juga menjadi imam Masjid Sabilul Mutakin di Sungai Malang. Kemudian juga menjadi ketua Majelis Quran Benua. Alhamdulillah, beliau juga sudah selesai seorang hafalan Al-Quran 30 juz dengan Syekh Samsul Bajri LC MH yang bersambung ke Rasulullah SAW, dua hafaz dan syubah dari Imam Asy'ari. Itu sekilas mengenai CV atau biodata dari pemateri kita pada hari ini. Untuk singkat waktu, kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan makhawijul huruf. Pada beliau kami persilakan. Allah, jelas si su jelas lah. Masalah mendengarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwang karing cacapan asam. Itu aja panturnya mulai berdiri sama ini itu aja. Bilang cakep. Iwang karing cacapan asam. Nyaman benar diulah lauk makan. Yang paling nyaring menjawab salam, mudahan hutangnya lunasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaring ini tak banyak hutangnya. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم وجعله إماما ونورا وهدى ورحمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pada guru-guru agama, alim ulama, pada wabil khusus kepada para pengajar Al-Quran yang mana Masya Allah luar biasa, yang mana pengajar Al-Quran ini mudah-mudahan apa yang sebagaimana dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dari situ. Nah, kita hari ini belajar kemudian dan mengajarkan nantinya. Dan sama-sama juga ulun hormati kepada partner ulun
insyaallah luar biasa. Di sini ada hadir alhamdulillah mentor kita juga Ustaz Abdul Ghani SPD SQ. Nah, SQ itu kan kegampangan kan dapatnya. Bukan hafal 30 juz setoran di STQ, SQ dapat kada awal. Orang-orangnya aja yang SQ itu orang-orangnya aja. Ada beberapa aja di STQ. Ya Allah. Nah, itu harus setoran kembali minimal 1 juz lah. Sekali setor itu ada kegampangan, apalagi beliau juga sudah bersanad 2 kali sudah mengambil sanad di Jawa dengan guru beliau, kemudian di sini dengan sama juga taimai dengan beliau dengan Ustaz Samsul Fajri. Kemarin alhamdulillah kita bertiga untuk laki-laki. Kalau biniannya ada Ustazah Rafiqah, Ustazah Miliana, Ustazah Mariani misalnya. Kalau laki-lakinya Ulun, Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Abdul Ghani. Nah, tapi yang Ulun ini mumpati aja ya. Ada buah sidini dasar luar biasa, hafalan masak kan. Jadi tinggal memasaki aja. Ulun tuh kayak menghafal bahasa Bang. Jadinya kayak menghafal bahasa. Yang menyesal kenapa jadi dari dulu murajaah itu sangat penting ternyata bagi para menghafal Quran. Apalagi para kita sebadataan. Apalagi yang sudah 30 juz. Nah, itu luar biasa. Menghafal itu nyaman, ya Allah. Cuman menjaganya itu yang sulit. Ya Allah. Sampai ila akhiril hayat kita menjaga hafalan. Luar biasa beliau. Mudah-mudahan kita doakan kesehatan terus, panjang umur, Allah mudahkan rezeki beliau, Allah selalu tambahkan barang ayat banyak kan. Dan Masya Allah juga pada teman-teman ulun yang tidak kenal lelah, kemanapun kita pelatihan ada buan sidin, para asisten mentor, Masya Allah luar biasa. Sini ada Ustaz Faisal, ada lagi nih Ustaz Rijali, di belakang itu luar biasa, pian tahu aja itu di belakang itu yang ngeri-ngeri men. Kalau menjaga setoran itu ngeri-ngeri itu di belakang. Ada Ustazah Munawarah SPD, ada MM kan juga, ada Ustazah Rabi'ah SPD apa sintetalnya S2-nya tuh. Nah itu alhamdulillah tak juga lupa juga kepada kita sebadataan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Allah catat sebagai ladang pahala bagi kita, amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada beliau. Nah, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian diajarkan lagi kepada para tabi'in, terus sampai kepada kita. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Al-Quran diturunkan di annahu bilillahu anzala, sudah bertajwid ya, sudah bertahsin. Nah, sampai kepada kita juga, apakah yang keaslian bacaan Al-Quran itu dengan fasihnya bacaan Al-Quran itu sampai kepada kita, masihkah fasih di lidah kita? Karena kita ini bukan orang Arab, ya Allah. Nah, dan ulun sampaikan juga lah, ulun di sini dan teman-teman di sini tidak ada yang namanya menggurui buhan pian. Kami di sini kita sama-sama guru lah, sama-sama guru. Ya sama-sama belajar, mungkin sama-sama sharing aja, sama-sama berbagi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan. Jadi terbuka saja lah. Kalau ada yang kurang pas, bisa kan ini koreksi apa yang kita sampaikan. Karena kadang-kadang kita ini sempurna bujur seperti itu. Apalagi masalah makharijul huruf kan. Karena lidah tanpa tulang sedikit aja geser bisa lain hurufnya. Nah, jadi kada ada yang menjamin 100% bujur, dan hanya Rasulullah yang bujur
bujur-bujur fasih. Tapi kita belajar, berusaha. Nah, jadi tadi Al-Quran ini diturunkan di Arab, bukan bahasa kita. Dalam surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Boleh dikoreksi kalau salah lah. Ini ada nih imam masjid besar Al-Jihad ini, Saad Al-Faruq, Masya Allah. Boleh dikoreksi kalau salah. Nah, dalam kitab tafsir Al-Jalalain, Arab itu bilughatil Arab, dengan bahasa Arab. Karena emang bahasa mereka dan perkataan mereka bahasa Arab, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Agar apa? Agar mereka mudah paham, memahami apa yang disampaikan dengan bahasa Arab. Kita aja lah, kalau ke Jawa misalkan, dipandiri orang bahasa Jawa, kayak bahasa Murtada, ngiling-ngiling kepala bisa. Piro, kape, bahasa Jawa, bingung kita. Bahasa Kalua aja misalkan, bingung juga. Pian KKN misalkan, bahasa Kalua, kira-kira dalam 2 bulan tuh bisa logatnya bahasa Kalua. Ya Allah, ada kita berkecimpung di situ. Nah, Al-Quran ini kitabnya agama Islam, semua seluruh alam. Jadi dengan bahasa Arab. Nah, kita bukan bahasa Arab, tapi kita bisa dengan latihan, bisa nanti lidah kita ketika membaca Quran dengan lidahnya dan lahjahnya orang Arab. Coba kita lihat MTQ itu, internasional, nasional. Nah, Ustadz Goni ini luar biasa ini ketika tampil, wah, bilang kayak orang Arab, didengar separuh nih juga. Jadi katanya lagi kalau kita baca Quran, orang manapun kalau baca Quran maka kedengarannya dengan bahasa Arab. Walaupun hanya bahasa Inggris, bahasa India, cuman ketika baca Quran maka dengan bahasa Arab. Dan itu kita usahakan, sangat kita usahakan. Tapi kalau sudah usaha terus sampai Tuhan ya kayak itu aja logatnya, ya sudah kayak itu Bang. Agama Islam itu ada sulit, ada dipersulit. Yang penting kita latihan, belajar. Apalagi kayak kita ini orang ngamuntai aja, ya Allah. Nah, insya Allah bisa dilatih lidah kita agar menjadi lidahnya Arab. Dengan apa? Nah, hari ini kita pelajari. Ya, hari ini kita pelajari insya Allah. Nah, di tangan pian sudah ada jimat makharijul huruf, sudah bisa diangkat. Cerminnya adalah cerminnya adalah kalau minian pasti ada terus. Lagian boleh pakai HP-nya, boleh pakai HP selfie. Tapi jangan selfie ya. Lihat pergerakan lidahnya aja. Nah, Rasulullah katakan juga iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha di sini. Bacalah oleh kalian dengan lahjahnya, dengan bahasa Arab, dengan Arab. Lahjahnya orang Arab. Kayak kita dengar orang Arab tuh, kalau yang pian bisa umrah kah misalkan atau di TV kan mendengar, pasti terbuka itu vokalnya. Ya Allah, man hadza? Hadhihi sabura masmu. Itu ada man hadhihi sabura. Nah, itu orang artis saja lihatnya pengen menyanyi itu, pastinya membuka muntungnya. Apa lagu apa? Sabola bala. Nah, coba lihat tipe orang artis tuh, bukan artis tuh sudahnya mengancang, oh muntungnya terbuka. Apalagi ini Al-Quran. Orang artis itu ada juga latihan vokalnya. Ya lah, setelah ada ya latihan vokalnya, kada sembarangan yang menyanyi orang ada. Latihan vokal, latihan nafas ada. Apalagi kita Al-Quran, itu insya Allah bisa kita latih. Apalagi kita
akan mengajarkan kepada murid-murid kita. Malah Quran ini mulia banget, satu huruf pun mulia benar. Kita ajarkan. Kalau bujur, maka amal jariahnya bagus. Kalau huruf salah, amal jariahnya ini masalah juga. Nah, karena jadi penting benar bagi kita, terutama di makharijul huruf. Tiap-tiap sholat ada rukunnya, ya kalau tiap-tiap kalau kita wudu ada juga rukunnya. Hendak nikah ada juga rukunnya kalau kada ditepati rukun tuh kada kawan nikah kita. Yalah, Ustaz Yusa ada Ustaz Yusa tuh, yalah, yang di TikTok rancak melihat nih. Empe ada lagi. Nah, begitu juga dengan bacaan Quran kita agar fasih, maka ada juga rukun-rukunnya. Sebagaimana perkataan Syekh Ibrahim As-Samandudi dalam syarih beliau, Jasidin arkanuhu ma'rifatul makharij. Kemudian kadza sifat, thumma ahkamin taji, wa hakadza riyadatun. Yalah sat barisnya. Wal akhdhu an afwahi 'arifi khamsatun tu'in. Nah, poin yang pertama dan kedua ini sangat penting benar. Saya mengatakan juga Imam Al-Jazari dalam syarih beliau, id wajibun 'alaihim muhattam qabla syuru'in awalan ay ya'lamu di sini. Maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran, sebelum mereka memulai membaca Quran, hendaklah terlebih dulu mempelajari dan memahami apa? Makharijul huruf, sifat dan sifatul huruf. Nanti kalau kita di sini fasih dalam sini, maka yang kita dapatkan nanti apa? Liyalfidhu bi afsahil lughat. Kita bisa membaca Quran dengan fasih bahasa Arab, satu persatu hurufnya fasih. Nah, jadi pondasi paling awal adalah makharijul huruf. Dan bukan saja kita bisa membacanya saja, tapi kita tahu letaknya di mana. Nah, karena insyaallah pian tanpa melihat ke buku bisa pian hafal. Hari ini juga ulun turunkan ilmunya kayaknya. Hendaklah kadang ngalih menghafal makharijul itu nyaman, bujur nyaman benar. Hendaklah biarlah. Hendak ada. Ini hafal kada makharijul huruf nih. Lo dijin berdiri bolehlah. Hafal ada. Oh hafal. Oke, kita cek dulu. Ada apa? Mana mikrofon nih. Nah, ini makharijul huruf sangat penting benar lah. Karena kita pengajar, maka kita mengajarkan kepada anak murid kita, maka kita harus tahu nih, letaknya huruf H di mana, kemudian huruf sin di mana, huruf ta di mana. Karena kita mengajarkan, memberikan, menurunkan kaina ke anak murid kita. Unpen kada tahu kayak apa kaina. Nah, jadi sangat penting banget. Nah, oke. Huruf H, Ustaz, di mana Ustaz? Pian sama ngarang pian? Huruf H di pangkal tenggorokan. Nah, huruf H di pangkalnya sini. Mau ketawa aja sih lo kayak mana? Coba ngarangnya. Coba. Rahman. Ya, coba. H. Nah. Tenggorokan. Tenggorokan apa? Banyak tenggorokan tuh, cuma tenggorokan bagian apa? Hah? Harus jelas. Jadi kayaknya anak muridnya tuh jelas ya. Oh, di situ kakak aja kayaknya. Di sedikit ke bawah, ke tengah sedikit. Bingung nih kayaknya. Jadi di mana yang pasnya di mana? Tenggorokan bagian atas. Nah, ada pangkal, ada atas, yang mana yang bujurnya? Kita cek pelan di sini nah. Coba lihat mana? Mana letaknya? Huruf H. Ya. Tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian? Ya, tenggorokan bagian tengah. Maka ketemu huruf H yang fasih. Nah, jadi H. Kalau di bawah ampun huruf hamzah dan huruf H. Kalau di atas ada ampun huruf kha dan
ghain. Nah, jadi setiap makharijul huruf yang pian lihat di sini, ini sudah ada rumah-rumahnya. Tenggorokan bawah itu, huruf bibir itu, ujung lidah di sini. Sudah ada rumah-rumahnya. Jadi kadang-kadang geser ke makhraj lain. Nah, itulah. Nah, jadi seolah kita pelajari. Ini sangat penting benar nih. Kalau kita fasih benar saja dalam pengucapan makharijul huruf semua ini, maka insyaallah selamatlah bacaan kita. Karena Al-Quran itu satu huruf salah bisa merubah makna. Ya, kalau amun ngaran pian satu huruf kada apa-apa masih. Pian sama ngaran Ahmad Supiani. Ahmad Supiani. Ahmad Supiani. Supian jangan menjawab lagi. Supian menjawab lah. Menjawab. Masih menjawab. Rahmat dikiau Ahmad kada apa masih. Orangnya putih, ngarannya misalkan Adul, kiau toh putih, kira masih kawa aja. Nah, kalau bahasa Al-Quran kada kawa, bahasa Arab kada kawa, satu huruf bermasalah kalau kita salah. Makanya sangat penting di makharijul huruf ini. Nah, sangat penting di makharijul huruf ini. Nah, kemudian untuk kita mendapatkan vokal Arabnya seperti apa? Nah, di sini yang pentingnya. Sebagaimana Imam At-Tibi dalam syarah beliau, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma di sini. Dan setiap yang dhammah tidak sempurna tanpa kita moyongkan kedua bibir. Wa dzul khifadhin bin khifadhin lil fam, yang kasrah dengan merendahkan rahang akan sempurna, maka kita turunkan rahang kita. Yatimu wal maftuhu bil fathi fham, yang fathah maka kita buka mulutnya. Tapi kayak apa pergerakan bibir kita, kayak apa nih, lihatlah yang fathah yang ini. Nah, untuk huruf yang tipis cuman buka mulut sambil senyum. Coba a. Yang tebal nih marangut o. Nah, lihatlah kan lah. Lihatlah lah. Ya, bisa aja maju lagi sini, maju lagi sama sedikit jorangnya. Nah, ya dulu. Nah, yang kasroh nih tinggal bibirnya diturunkan i. Coba i. Nah, yang tebalnya masih i-nya marangut, tarikannya tuh marangut. Wi. Nah, kada sempurna tipis. Nah, yang fathah maka yang dhamma maka dimoyongkan, mencucu. Coba u. Jadi o pecah lah u. Kalau yang tebal maka o, su, bu. Nah, itu. Nah, jadi gampang aja. Coba u, i, a. Bukan u, i, a. Adakah itu? Coba u, i, tahan. Coba i, sedikit buka sambil senyum. A, dan giginya harus dibuka. Tanpa membuka giginya maka disempurna vokal fathah. Coba u, i, a, u, i, a. Jangan salah. Coba u, mulai u. Lagi menyongkan lagi u. I, tarik lagi i, a. Ya, itu. Jadi kadang kali u, i, a. Jadi jangan bergerak lagi, jangan kayaknya lagi u, i, jangan dibuka kayak itu lagi. Nah, fathah Arab itu seperti itu, cuma disenyumkan saja, cuma disenyumkan. Nah, coba u, i, a. Nah, coba lagi, coba. Ya, coba sana. U, i, a. Ya, coba lagi. U, i, a. Lagi a. U,
Menyong lagi U. Ya I A. Nah, itu. Kadang aneh lah kok. Jadi orang Arab deh. Coba lagi coba. U I A. Coba saya coba. U I A. Nah, orang Arab dah segini. Kita sedikit aja nyaman ya, kita tes bersatu aja. I A. Ya, ini dulu, ini lo intinya lah, ini dulu vokalnya dulu nih, intinya dulu nih. Jadi kita cek lo, coba U I A. Nah, jangan banget. Coba U. Jangan panjang. U I A. Ya, coba. Coba teman-teman asisten mentor boleh kita cek di akhwatnya. Coba U I A. Adalah jadi ada. Ada. Ya, cek. U I A. Ya, Gus. Ya, bisa. U I A. A. Nah, kayak itu. Jadi disenyumkan adalah. Bukan dilihat nggak orangnya. Nah, coba biasa U I A. Gosipnya Gos. Kita samakan dulu muntungnya supaya jangan jangan ada nengah itu. Coba. Kalau ini beres, kita belajar makhraj nih habis deh kita, tenang deh. Tinggal penempatan makhrajnya saja kayaknya. Jadi pian ketika membaca Quran kayak itu maka kedengaran yang bahasa Arab yang fasih. Nah, jadi kadang aneh. Coba. U I A. Ya, coba. U I A. Ya, Gus. Ya. U I A. A. Lagi A. Ya, coba. U I A. Ya, coba. U I A. Ya, coba. Sudah, coba. U I A. Ya, coba. U I A. Gus, terus. U I A. Gus. U I A. Sedikit lagi tipis, jangan A. 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 Ulang lagi. U I A. Ya, coba. U I A. Gus. U I A. Gus. U I A. Ya. Terus. U I A. Ya. Coba. U I A. Ini yang hanyar kan? Ini mah? Jakarta dipisah leh. Coba bang, pesawat lain memisah nih di sini. Terus. Coba. U I A. Gus. U I A. Gus. Terus. U I A. Gus. U I A. Ya. Terus. Biar kita standarkan dulu vokalnya. Ya, terus. U I A. Suaranya bukan. Ada apa bentukan enggak? Coba. U I A. Ya, terus. U U. U Iya. I A. Gus, terus. U I A. Gus, terus. U I A. Gus, terus. U I A. Gus, terus. Yuk, penentu salah ini bahasa beritaan. U I A. Gus, yuk. Nah, penutup. U I A. Ya, pen penentunya salah bahasa beritaan. U I A. Iya, tepuk tangan teman. Nah, oke. Alhamdulillah sudah standar vokal Arabnya.
Tinggal apa? Belum cukup lagi, belum cukup. Jangan senang loh. Yang lebih pentingnya di makharijul hurufnya. Nah, masuk ke makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Ingati. Nah, sambil diingati letak-letak keluar hurufnya. Nah, kenapa kami bikin yang seperti itu? Ya, berurutan dari tenggorokan, bibir, ujung lidah, kemudian tengah lidah, kemudian pangkal lidah, tepi lidah supaya nyaman mengingati. Ya, supaya nyaman. Kalau di kitab itu kan habis tenggorokan itu langsung ke pangkal lidah, ya kalau ke qaf. Nah, secara umum seperti ini. Coba lihat secara umum, ya. Ini jelas saya ditutup kayak ini. Jelas lah. Oke. Secara umum seperti ini. Nah, ada kedua bibir, lidah, tenggorokan, rongga hidung, kemudian al-jauf. Dan perlu diperhatikan sama semua suara ketika kita mengucapkan makharijul huruf larinya ke rongga mulut. Nah, rongga mulut. Emang ada huruf hidung, nun dan mim, tapi sudah ketika diucapkan maka hilang itu, bukan ma, kadang lagi ma, na. Jadi rongganya ke rongga mulut. Tidak sempurna ini kalau vokal kita bermasalah. Kalau larinya ke hidung, maka fathahnya harus dibuka tadi, kasrohnya tadi, dhammah dimoyongkan supaya ada ke hidung. Ya, u i a hu hi ha. Coba pencet hidung. Ya. Pencet hidung semua, jangan lupa ya wara supaya tertutup hidungnya. Jet. Oke. Pencet hidung. Coba u i a hu hi ha. Nah, jadi semua ketika kita membaca Quran maka larinya ke al-jauf. Pahamlah? Nah, ini al-jauf. Nah, kemudian masuk ke makharijul hurufnya. Pertama di tenggorokan. Ingati, tenggorokan bagian bawah ada huruf. Biarnya ada ujiannya kayaknya. Jadi habis ini ada ujian. Jadi diingati sebenarnya apa yang disampaikan. Ini luar biasa kan ya, 3 hari selesai saya kitab tajwidan. Luar biasa. Alih karirnya 3 hari kau selesai kitab tajwidan. Wah, luar biasa. Nah, jadi diingati lah. Nah, ini penting makharijul huruf pada bagiannya. Tenggorokan bagian bawah ada huruf. Tenggorokan bagian bawah ada huruf. Ya. Kemudian coba masing-masingnya berhadapan dengan temannya kayak ini. Coba masing-masingnya berhadapan. Ya, anunya aja, bulunya aja kayak ini. Makharijul huruf, tenggorokan bagian bawah ada huruf. Jepian, saikong kayaknya pulang saikong pulang kayak itu. Nah. Ya coba. Ya, sini di sini. Sini mah kayak Pak. Ya di sini. Benar gitu. Ya, saking sambil masing-masing menanyai temannya, tenggorokan bagian bawah ada huruf. Sini, kayaknya bergantian pulang. Ya, mulai. Ya, betul. Dah? Sudah? Dah? Sudah? Sudah kan? Ini talalu banget lah. Pengajar Quran kada tahu tenggorokan kada tahu. Aduh, jangan sampai. Lah, jadi jangan sampai mengajar saja. Bisa bacaan Qurannya saja, cuman bisa juga memberikan pengertiannya. Oh ini. Oke, sudah kah? Lawasnya sudah. Dah, kembali lagi ini. Kembali lagi. Nah, ini huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu sampai ini aja. Nah, coba lagian. Adalah ini. Adalah. Manalah. Mau ada deh bahaya. Nah, ini. Kada ada sampai sini, kada ada sampai sini. Nah,
Tenggorokan ini. Ini sampai ini. Itu tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah, keluarnya dari tenggorokan bagian bawah ada hamzah dan huruf h. Vokalnya tadi a, i, u, a, i, u. Ya, jadi rasakan di tenggorokan bawah, di pita suara. Nah, kalau yang benar pengucapan makharijul huruf, maka tanpa pian sadari sebenarnya pian sudah mempraktekkan sifat hurufnya. Ya, sudah mempraktekkan sifat hurufnya. Karena sifat huruf itu inya kadangkala lepas dari huruf. Pian kin lagian sama, cuman sifatnya beda-beda. Ya loh. Nih ada yang panangisan, guring pengaruhan misalkan, guring baliuran kan beda. Ini parangutan, parajuan, beda-beda. Nah dari situ kayaknya kita bisa mengenal huruf. Nah kayaknya kita pelajari di sifat huruf. Sifat huruf nyaman juga kayaknya pian. Insyaallah nyaman gitu. Ada yang sengaling pian pikirkan ada nyaman insyaallah. Nah ini makharijul huruf tadi. Nah tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah dan huruf h. H nya sama. Coba. Ha, hi, hu. Jangan ho, jangan ma. Di tenggorokan bawah. Coba lagi. Ha, hi, hu. Coba huruf hamzah. A, anfusahum. I, iyyaka. Sebutkan makhrajnya dulu. Iyyaka. Unzila. Unzila. Nah, jadi setiap bertemu huruf hamzah dimanapun berada dari juz 1 mulai Al-Fatihah, mulai a'udzu sampai 30 juz, seperti itu cara bacanya. Nah, jadi baca Al-Quran itu inya sama sebenarnya. Ya, wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi wa raddu kulli wahidin li aslihi Imam Ibnu Al-Jazari. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Maksudnya itu, kalau huruf hamzah tadi kita fathahnya a, kasrahnya i, dhammahnya u. Dimanapun berada ketemu itu kayak itu cara bacanya. Jangan sampai di juz 1 a, juz 2 ada lagi yang a dibaca o. Karena ada lagi jadi berubah-ubah, ada mau tetap istiqomah sampai hari kiamat seperti itu. Nah, jadi kita mau berubah ya. Jadi bisa a'u. Nah, a dan ain bisa pian, maka ketika bertemu huruf ain di lainnya kayak itu juga ainnya. Nah, makanya kalau kada bisa satu huruf ketika bertemu huruf itu ngitu pula masalahnya. Kalau pian talaki itu kayaknya coretnya karena ngitung-ngitung aja tetap harus kena. Karena karena pulang huruf ain ngitung-ngitung bang. Jadi terulang-ulang terus. Nah, jadi penting banget kita latih terus makharijul huruf ini. Coba huruf h, coba ha, hi, hu. Karena kita cek habiskan ini baru kita cek satu persatu. Coba kuncinya jangan sampai huruf ha taka ha. Nah itu salah, hati-hati itu. Alhamdu terbaca alhamdu, bahaya. Kada sah sama sekitar kayak itu baca. Jadi imam bahaya lah. Ini jadi imam pemberitaan mana? Yalah. Pernah jadi imam pemberitaan sudah nih, masya Allah luar biasa buhannya nih. Apalagi sholat tarawih ini kayaknya nih digilir orang pang buhannya nih. Nah ini penting banget. Surah Al-Fatihah ini penting mana juga. Yang penting kalau makhraj beres, insyaallah selamat deh kita baca Al-Quran kita.
Nah, ini tenggorokan bagian bawah. Lanjut ke tenggorokan bagian tengah. Huruf H dan A. Oh, ini masalah. Huruf tenggorokan yang tersering terjadi masalahnya pada huruf Ain. Nah, huruf Ain. Kita baca aja terus, tapi setelahnya kita cek satu persatu sampai huruf Ghain gitu. Nah, huruf Ain di mana letaknya? Tuh, di tenggorokan bagian tengah. H dulu, coba H. Hintalu. Hambal. Lagi Harwan. Lagi huruf H. Hadangan. Ada huruf H bahasa kita, ada huruf H. Apalagi harimau. Nah, itu ada H. Mudahnya ini, tinggal vokalnya kayak apa? H, hi, hu. Coba H, hi, hu. Lagi H, hi, hu. Coba bimbing lakian ya. 1, 2, 3. Yes. Coba saja bimbing 1, 2, 3. Oke, sama beritaan. Bimbing bang beritaan. Nah, kemudian ini tipis lah. Awas jangan sampai tapak ha. Nah, sering itu kadang ha. Pian le, sebagus apapun suara pian, sebungas apapun pian, secantik apapun pian, nah, sesugih apapun pian, membaca Quran, bagus suaranya, bagusnya di istiqi tidak. Kalau satu huruf ya salah, aja orang ya lempar. 2, 3 a'udzu tabaca a'uju. Suaranya bagus kada kedengarannya. Bagus. Ya. Kayak apa aja yang bagus 5 huruf bermasalah. Bisa aja cuman kada dilatih. Nah, ini kurang bagus jadinya. Kada sempurna bacaannya. Sampai merubah makna bahaya. Nah, jadi penting benar makharijul huruf. Kada apa-apa suaranya biasa-biasa aja. Kada bagus kada, ya sedang-sedang. Yang kayak ulun ini kan kada bagus kada, sedang-sedang aja. Bahkan dulu jarak acel begini aja hal kada pembagusnya suara begini. Tapi ketika sudah kita belajar makharijul huruf, nah, lalu ada perubahan. Perubahannya itu ya, kalau kita baca Quran, kedengar kayak orang Arab bepandir. Nah, jadi bisa dirubah nah, dengan makharijul huruf kita. Biasa aja bacaan anunya suaranya, cuman ketika baca Quran nyaman, santai, setiap hurufnya jelas, vokalnya jelas, sifatnya, gunahnya seimbang, kemudian mat-matnya seimbang, ya? Hukum-hukumnya yang seimbang, rohnya yang mana tebal-tebal, mana tipis-tipis, itu lebih nyaman didengarkan. Apalagi ketika setoran, ya, apalagi jadi imam, luar biasa. Lagi kalau suaranya bagus, makharatnya bagus, tajwidnya bagus, luar biasa lagi, tahan.